ilmu dari Alkitab, kebenaran. Oh, ini kebenaran. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya praktekkan di kampung saya secara terang-terangan. Apa yang terjadi? Pada bulan Agustus 2003, saya dikepung massa malam oleh Islam radikal. Dikepung, ada yang bawa golok ke belakang rumah, peletak-peletek. Saya masih belum menyampaikan kesaksian saya. Kenapa saya seorang mantan santri, ya, haji, jadi pengikut Yesus. Alasan yang pertama, saya kesaksian diri pribadi dulu ya. Saya memiliki 1 istri, 2 orang anak laki-laki, dan 5 orang cucu laki perempuan. Sejak kecil, saya hidup di lingkungan pesantren. Saya dilahirkan oleh seorang ibu beragama Islam. Bapak saya seorang kiai. Saya seorang Islam yang taat beribadah. Terbukti melaksanakan rukun Islam yang nomor 5, yaitu hajian ke Mekah, Arab Saudi, sebanyak 3 kali. Singkat cerita, orang tua saya mengalami sakit keras, berobat kemana-mana, tidak kunjung sembuh. Bahkan vonis dokter, bapak saya tinggal menunggu hari. Hanya nama Yesus Tuhan yang mampu sembuhkan sakit. Bapak saya seorang kiai, memiliki santri bernama Pak Kasman. Kemudian Pak Kasman punya kenalan seorang pendeta. Lalu pendeta itu diajak oleh Pak Kasman ke rumah bapak saya untuk mendoakan bapak saya. Mereka menawarkan kesembuhan melalui berdoa kepada Tuhan Yesus. Bapak saya menolak sampai 3 kali. Begitu datang pendeta, Pak Kiai, iya Pak Pendeta, mau sembuh? Iya mau sembuh. Mau nggak didoakan dalam nama Yesus? Oh tidak, saya lebih baik mati daripada didoakan dalam nama Yesus. Pertama pergi diusir. Besoknya datang lagi dengan Pak Kasman. Pak Kiai gimana? Mau nggak didoakan? Mau sembuh nggak? Ya mau sih, tapi ada cara lain nggak selain nama Yesus? Kata bapak saya. Oh tidak Pak, karena yang maha kuasa dalam nama Yesus itu yang ajaib. Nah, udah mikir-mikir dulu deh. Nah, besoknya datang lagi yang ketiga. Pendeta itu tekun, tidak pernah berhenti ya. Datang lagi. Nah itu kalau mau jadi harus datang lagi, terus sering datang. Kalau saudara menginjil juga harus begitu, tekun. Jangan bosan-bosan. Oh, malah berdebat, jangan bosan, terus saja datang. Karena Tuhan mengajarkan kesabaran. Diuji kesabaran keimanan kita. Datang terus. Ini contoh. Hari ketiga, bapak saya coba-coba. Oke lah kalau gitu Pak Pendeta, doakan saya kalau sembuh, saya mau ikut Yesus katanya. Nah, pendeta itu datang lagi ke situ. Setelah 2 kali ditolak, ketiganya akhirnya mendapat respon, bapak saya mau didoakan. Ya, akhirnya ketiga kalinya bapak saya mau didoakan oleh pendeta dan santrinya Pak Kasman itu. Setelah bapak saya didoakan dalam nama Yesus Kristus, bapak saya disembuhkan dari tadinya tinggal menunggu hari. Akhirnya tahun 2000 bapak saya disembuhkan sampai 2007 diberi kesempatan 7 tahun. Hidup menyampaikan Injil kepada dunia. Puji Tuhan, hampir 1 desa terima Yesus semuanya. Kepala desanya, sekdesnya, caritnya, bertobat terima Yesus. Sang Juru Selamat sebelum kematiannya. Belum masyarakatnya. Karena waktu itu, kalau pemerintah desa sudah terima, warganya pada ngikut. Itulah sistem orang kampung. Bagaimana suhunya. Kalau suhunya terima Yesus,
Rakyatnya gampang terima Yesus. Begitu. Setelah bapak saya disembuhkan dari sakitnya, bapak saya menjadi seorang penginjil, membawa berita mujizat kesembuhan di dalam nama Yesus sampai hampir seluruh masyarakat desa, perangkat desa itu, kepala desanya bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab pada saat itu memang bapak saya seorang pegawai desa juga sebagai kaur ekbang. Ya. Bapak saya juga pegawai desa, makanya mereka pada ikut itu karena melihat bapak saya mungkin kedekatan sebagai pegawai desa, dan masyarakat yang dekat dengan bapak saya juga ikut dibaptis. Makanya di desa itu banyak yang sekarang masih pakai kerudung karena sembunyi-sembunyi, karena ya ketakutan gitu. Begitu. Ya. Kemudian yang menarik buat saya, di dalam nama Yesus ada mukjizat kesembuhan. Singkat cerita, saya melihat fakta kejadian mukjizat kesembuhan. Memang sekarang juga ada ya hamba Tuhan yang menyembuhkan penyakit. Ya, ada pendeta yang terus di Kalimantan menyembuhkan penyakit. Contoh sekarang ada seorang pendeta banyak sembuhkan orang sakitnya. Memang nama Yesus sangat ajaib. Lalu pada tahun 2003 saya pun menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya dibaptis. Tahun 2003 saya dibaptis percik. Ya waktu itu urgen, tidak ada air. Cuma airnya ada seberapa gentong. Jadi saya dibaptis, terima Yesus. Awalnya saya tidak berpikir untuk jadi orang Kristen. Mimpi saja tidak. Boro-boro saya mimpi jadi orang Kristen. Saya dulu benci mendengar nama Yesus itu. Wih, alergi banget. Sama dengan para ustadz sekarang juga dengar nama Yesus langsung. Udah gak usah ngomong dah. Amaluna malukum lakum dinukum mulyadin. Coba lihat aja ustadz kalau diinjili. Udahlah gak usah ngomong-ngomong masalah agama. Udah gak usah ngomong-ngomong Yesus. Langsung dia ketakutan. Takut murtad. Begitu. Saya juga dulu gitu, benci. Bahkan ingin merusak. Karena ada hadisnya. Yesus akan turun lagi di hari kiamat. Nanti akan turun lagi ke dunia. Yang kedua kali akan merusak salib. Ngapain Yesus merusak salib capek-capek? Aduh. Terlaluan itu dalil. Tetapi kalau Tuhan, walaupun sebenci apapun saya kepada Yesus dulu, kalau Tuhan sudah memilih seseorang, tidak bisa menolaknya. Buktinya saya. Dan buktinya yang lain. Muhammad Yasin, Ali Yudin yang dari Aceh, Usman Effendi dari Aceh juga, Saifuddin Ibrahim dari NTB. Kalau sudah Tuhan pilih, tidak bisa apa-apa kita. La haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali Tuhan yang memberi kekuatan kepada saya. Itu. Kalau sudah dipilih Tuhan, nggak bisa daya kita. Cinta Yesus akhirnya. Tidak bisa menolak. Tapi saya bersyukur karena saya dipilih dan diselamatkan. Saya punya juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Setelah saya dibaptis pada tahun 2003, saya dilatih menjadi penjala manusia, penginjil. Selama 6 bulan saya belajar Alkitab. Terus siang malam belajar di situ, makan tidur. Istirahat cuma olahraga doang, baca Alkitab terus. Nah, selepas itu saya merasa punya ilmu dari Alkitab, kebenaran. Oh, ini kebenaran. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya praktekkan di kampung saya secara terang-terangan. Apa yang terjadi? Pada bulan Agustus 2003, saya dikepung massa malam oleh Islam radikal. Dikepung, ada yang bawa golok ke belakang rumah, peletak-peletek. Saya masih belum on.
Nggak curiga itu. Ngapain orang pada ngupung rumah saya? Saya diem aja. Rumah saya udah dikepung itu. Bergolok. Tiba-tiba sudah jam 11 malam. Duk, 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 duk. Pak J, buka pintu. Cepat buka. Orang masih banyak. Makin banyak katanya ini. Waduh. Saya bilang malam ini saya mati ini. Sudah dikepung masa. Saya dikunci semua rumah. Saya teriak di dalam kamar sama Tuhan. Tuhan, malam ini saya mati. Tapi saya sudah percaya Yesus. Saya akan masuk surga. Kalau Tuhan mau selamatkan, saya akan terus mengabarkan Injil. Makanya saya tidak kapok-kapok. Sudah mau ditangkap sini, kabur sana. Sudah mau tangkap lagi, kabur sana. Ya, begitu. Saya sudah punya pengalaman. Yang pertama, setelah saya tenang, punya baju selamat, Tuhan, saya ingat firman-Mu. Tidak sehelai rambutmu pun jatuh dari kepalamu kalau tanpa seizinku, kata Tuhan. Tuhan, apakah malam ini leher saya diizinkan untuk putus? Atau saya akan dikubur? Saya serahkan kepadamu Tuhan. Tiba-tiba jam 12 persis, malam Sabtu, datang Kapolsek. Saya Kapolsek, saya camat, buka. Enggak saya buka, didobrak. Pintu saya beton jebol, didobrak. Masuklah mereka. Wah, masa masuk. Oh, jangan, kata Pak Kapolsek. Ini bukan kejahatan. Ini bukan kejahatan. Hanya soal agama. Jangan. Ayo, naik. Saya belum punya nama KC dulu. Belum. Naik ke mobil. Saya pertama umur-umuran naik mobil camat di depan lagi. Kijang buaya di depannya. Naik di depan. Oh, nggak ngomong-ngomong sampai dibawa ke polsek. Masukin ke sel, diamankan. Besoknya saya tanya Pak Kapolsek, kenapa saya di penjara, di sel? Bukan ditahan, diamankan dari masa. Waduh, saya sudah semalam nih, sehari udah hampir sehari semalam, hampir 2 malam nih. Tapi perasaan gak enak nih Pak Kapolsek. Kalau memang mengamankan, tolong amankan saya dari tempat ini. Di situ Polsek bingung, banyak alasan. Kalau benar mau mengamankan, amankan malam ini juga. Saya gak enak perasaan. Pak Kapolsek, wah gak ada bensin. Oh ada saya, 200.000 nih di ATM. Yuk jalan, amankan saya ke daerah yang jauh dari situ, sekitar 40 kilo dari situ, 30 kilo dari situ, dari Polsek. Sudah diamankan ke pinggir pantai. Akhirnya dibikin pernyataan di atas materai. Kalau besok sidang lagi nggak datang, kamu siap dipidana. Iya, saya bilang tanda tangan dengan Pak Kepala Desa Mukijan, tanda tangan gitu. Aduh. Nah sudah tanda tangan, saya pergi langsung gak nemuin lagi. Susah ngadepin orang yang nggak ngerti ilmu. Tuhan Yesus tidak membiarkan saya mati waktu itu. Iya, pertolongan dari Pak Kapolsek dan Pak Camat itu. Ya, saya selamat. Makanya saya, walaupun saya harus pindah-pindah, emang resikonya jadi Paulus zaman kini, ya harus pindah-pindah. Jadi Tuhan itu mengutus malaikatnya melalui camat, melalui polsek, ya. Malam itu juga saya dimasuk ke polsek. Polsek tempat yang jaraknya dari rumah saya itu 15 km. Tapi anehnya pas jam 12 datang polsek dengan camat. Saya curiga ini. Kayaknya intelnya memang jago itu ya. Akan ada kejadian. Jadi polsek segera mengamankan. Aduh. Saya mengalami waktu itu mendekam sehari semalam di polsek. Ya bukan semalam, bukan. Sehari setengah malam di polsek. Ya karena datangnya jam 12:30 lah ya di polsek saya. Mendekam sampai pagi, siang. Mau 2 malam, saya nggak enak badan. Nggak enak, nggak ada air. Akhirnya dipindahkan. Itulah cara Tuhan menyelamatkan saya. Memang waktu itu, aduh, kenapa ikut Yesus itu sengsara ya? Ternyata untuk menyatakan kuasa Yesus itu Tuhan. Begitu, menyelamatkan saya. Jadi penyelamatan Tuhan luar biasa, penyertaan Tuhan itu luar biasa. Ya. Begitu jauhnya dengan polsek, tapi waktunya Tuhan selamatkan, saya diselamatkan.
Saya mendekam di polisian 1 hari setengah malam di kantor polsek. Sejak itulah saya merasakan pikul salib Yesus. Saya merasakan penderitaan itu sebenarnya banyak saudara sendiri, dekat tetangga sendiri yang memusuhi saya. Ya, saya beruntung dibaptis ini saya diawali dari bapak saya. Bapak saya pertama percaya Yesus tahun 2000. Ya dari sakit itu tadi. Ya, terus setelah bapak saya 2 tahun kemudian saya dari 2002 akhir saya berkenalan dengan pendeta dan 2003 bulan Maret 2003 bulan Februari saya dibaptis. Bulan Maret sampai bulan Agustus selesai belajar Alkitab. Nah, saya pun dilatihnya untuk menjadi pengabar Injil keselamatan. Waduh, memang melawan arus. Saya sampai mengalami mendekam di polsek. Jadi saya punya pengalaman. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam saya lincah. Dilaporkan juga lari. Jurus langkah 1000 udah. Jadi sekarang saya bisa bersuara di Amerika, di Jerman, di Pakistan, di Bangladesh, di Singapura, Malaysia. Dengan kuasa Tuhan, Injil disampaikan. Memang menurut manusia, saya berat memikul salib. Harus pindah-pindah, tidak mikir anak, tidak mikir rumah. Harus bayar mahal ikut Yesus itu. Enggak mudah ikut Yesus itu. Diuji. Benar enggak ikut Yesusnya? Kalau benar, akan diberkati. Begitu. Dan yang terakhir, saya pindah pada tahun 2019 karena dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan menistakan kitab kuning. Saya dilaporkan oleh sekelompok orang yang mengatas nama aliansi rasi. Sampai saya terseok-seok mencari tempat kediaman yang aman dari radikalisme. Lari sana, lari sini. Dan tahun 2021 juga dilaporkan lagi oleh para ulama se-Jawa Timur. Bayangkan saudara, bayangkan. Ulama se-Jawa Timur melaporkan saya. Waduh, bosan rasanya saya dilaporkan. Sekian, terima kasih kesaksian saya. Moga-moga menguatkan iman. Sekali Yesus, tetap Yesus apapun resiko, karena dunia akhir zaman. Jangan sampai terlambat. Dan jangan sampai meninggalkan Yesus adalah Tuhan. Ini akhir zaman. Begitu. Baik teman-teman, ini kesaksian sampai di sini dulu. Terima kasih. Karena sudah 1 jam, Tuhan Yesus memberkati. Saya tidak mengundang teman dulu, karena ini hanya kesaksian saja. Terima kasih. Selamat berpisah. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Salam, salam sadar.